Selama puluhan tahun, kita hidup dalam bayang-bayang sebuah narasi besar yang dianggap tak terbantahkan, bahwa bangsa Indonesia berasal dari dataran tinggi Yunan di Tiongkok Selatan. Teori ini diulang di buku pelajaran, dikutip dalam konferensi ilmiah, dan dijadikan dasar pijakan identitas nasional. Narasi ini begitu mengakar, seolah ia adalah fakta mutlak yang tak boleh disentuh, apalagi digugat. Tapi kini, retakan mulai muncul. Bukti arkeologis, kajian genetika, dan pemetaan linguistik perlahan membentuk gambaran baru yang berbeda jauh dari cerita lama. Dan ketika sebuah kebenaran baru mulai mengikis bangunan besar bernama teori Yunan, maka yang terguncang bukan hanya dunia ilmiah, tapi juga kepentingan, reputasi, bahkan kekuasaan. Maka kita harus bertanya, siapa yang paling terancam jika teori Yunan runtuh? Kebenaran tidak bisa dikurung selamanya. Di Flores, ditemukan Homo floresiensis, manusia kecil purba yang hidup ratusan ribu tahun lalu. Di gua-gua Sulawesi, lukisan berusia lebih dari 45.000 tahun, membuktikan bahwa leluhur kita sudah mengenal seni jauh sebelum bangsa-bangsa lain di belahan dunia barat mengenalnya. Penelitian genetika terkini menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia bukanlah hasil migrasi semata dari daratan Asia, melainkan berasal dari kelompok manusia modern awal yang telah lama bermukim di Asia Tenggara Maritim. Bahkan, temuan DNA purba dan mitokondria dari populasi lokal menunjukkan keberadaan garis keturunan yang mandiri dan lebih tua daripada migrasi yang dikaitkan dengan Yunan. Semua ini perlahan membongkar fondasi narasi lama dan menunjukkan bahwa sejarah Nusantara tidak bisa dijelaskan dengan satu teori sempit. Tapi perubahan paradigma ini menimbulkan gemuruh di kalangan akademik. Siapa yang paling pertama merasakan ancaman? Mereka yang membangun seluruh karier, reputasi, dan kredibilitas ilmiahnya di atas pondasi teori Yunan, para profesor, penulis buku teks, pembuat kebijakan kurikulum, semuanya kini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa apa yang selama ini mereka ajarkan bisa saja salah. Mengakui itu bukan perkara mudah. Dunia akademik, meskipun diklaim sebagai ranah kebebasan berpikir, tak luput dari politik ego dan hierarki intelektual. Mengakui kekeliruan berarti mempertaruhkan nama baik, posisi, dan bahkan pengaruh. Maka tak heran jika sebagian memilih bertahan mati-matian pada narasi lama, meski bukti baru terus muncul dari berbagai arah. Lembaga pendidikan pun ikut terdampak. Teori Yunan telah menjadi bagian dari struktur pendidikan nasional selama puluhan tahun. Ia menyusup ke dalam setiap buku sejarah, mengisi ruang-ruang kelas, dan membentuk cara generasi muda memandang jati dirinya. Jika teori ini digugat, maka akan ada guncangan besar. Buku harus dicetak ulang, kurikulum harus direvisi, guru harus dilatih ulang, sistem pendidikan harus dibongkar dari akarnya. Semua ini membutuhkan biaya besar, waktu panjang, dan kemauan politik yang sering kali tak sejalan dengan kebutuhan akademis. Maka institusi cenderung mempertahankan stabilitas, bahkan jika itu berarti melanggengkan kekeliruan. Namun yang lebih dalam dari guncangan akademik dan lebih luas dari konsekuensi pendidikan adalah dampak ideologis yang menyusup ke inti identitas nasional. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kita berasal dari luar, bahwa kita adalah hasil migrasi, bahwa peradaban kita bukan hasil penciptaan, melainkan hasil pengaruh. Dan keyakinan semacam itu tak pernah netral. Ia membentuk mentalitas bangsa. Ia membuat kita memandang warisan sendiri sebagai inferior dan budaya asing sebagai acuan mutlak. Ketika teori Yunan mulai dipatahkan, maka yang terancam bukan hanya satu cabang ilmu pengetahuan, tapi seluruh cara bangsa ini memandang dirinya sendiri. Maka bukan hal mengejutkan jika penolakan terhadap revisi sejarah datang begitu keras, karena ia menyentuh harga diri palsu yang selama ini dibangun, bukan dari pondasi realitas, tapi dari cerita yang diwariskan oleh kuasa luar. Dalam kerangka itu, muncul pertanyaan lanjutan yang jauh lebih dalam. Siapa yang selama ini diuntungkan dari narasi bahwa kita adalah bangsa migran dari utara? Jawabannya bisa mengejutkan, sekaligus menampar nurani kita. Yang diuntungkan adalah mereka yang ingin bangsa ini tetap merasa kecil. Mereka yang nyaman dengan narasi bahwa kita butuh peradaban luar untuk menjadi beradab. Mereka yang selama ini menempatkan bangsa Indonesia sebagai peniru, bukan inovator. Ketika sebuah bangsa percaya bahwa leluhurnya hanyalah pelancong dari utara, maka ia tidak akan punya kebanggaan terhadap tanahnya sendiri. Dan bangsa yang tak bangga dengan tanahnya akan mudah dijajah ulang, bukan dengan senjata, tapi dengan ideologi, dengan kebudayaan, bahkan dengan kurikulum pendidikan. Inilah kenapa setiap usaha membongkar teori Yunan nyaris selalu dibenturkan dengan tuduhan politis, bahkan kadang mistis.
Mereka yang mencoba mengangkat fakta baru seringkali dibungkam, dikucilkan, atau dicurigai sebagai pengacau tatanan nasional. Tapi pertanyaannya harus dibalik. Tatanan siapa yang sedang dijaga? Apakah kita sedang menjaga kebenaran sejarah? Atau sedang menjaga narasi lama yang sudah kadung memberi keuntungan? Bagi sebagian pihak, kebenaran tak pernah takut diuji. Hanya kebohongan yang butuh dilindungi oleh aturan, sensor, dan dogma pendidikan. Dan jika memang bangsa ini tidak berasal dari Yunan, lalu siapa yang akan kehilangan kuasa jika kebenaran itu diakui? Mungkin jawabannya lebih luas dari yang kita bayangkan. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya teori sejarah, tapi seluruh fondasi identitas nasional. Ketika kita membuka mata terhadap kenyataan bahwa leluhur kita sudah ada di sini, sebelum Yunan muncul sebagai konsep migrasi, maka kita sedang mengakui bahwa bangsa ini besar bukan karena dipengaruhi, tapi karena menciptakan pengaruh. Bahwa Nusantara bukan wilayah pinggiran, tapi bisa jadi pusat peradaban maritim yang dilupakan dunia. Bahwa bahasa, budaya, dan teknologi nenek moyang kita menyebar jauh ke Pasifik dan Afrika Timur bukan karena kita datang dari luar, tapi karena kita berangkat dari sini. Dan jika kita punya keberanian untuk menerima semua itu, maka kita bisa menulis ulang sejarah dengan kepala tegak. Kita bisa mengajarkan anak-anak kita bahwa mereka bukan sekadar pewaris dari migran yang datang dari utara, tapi keturunan langsung dari peradaban yang telah menciptakan kehidupan sejak ribuan tahun lalu. Kita bisa berdiri setara di hadapan bangsa-bangsa lain, bukan sebagai pengekor teori asing, tapi sebagai pemilik narasi sendiri. Karena sejarah yang benar tidak hanya menjelaskan masa lalu, ia juga membentuk masa depan. Dan masa depan bangsa ini tidak bisa lagi dibangun di atas kebohongan yang didaur ulang. Teori Yunan mungkin pernah membentuk kerangka berpikir kita. Tapi hari ini, kita punya cukup bukti, cukup keberanian, dan cukup kesadaran untuk membongkarnya. Kebenaran tidak butuh izin untuk terungkap. Ia hanya butuh keberanian untuk diterima. Dan di tanah tempat kita berpijak inilah, suara itu mulai bergema, bahwa kita berasal dari sini. Dari laut-laut ini, dari gunung-gunung ini, dari tanah yang telah menyimpan rahasia leluhur kita selama ribuan tahun. Kini, semua itu mulai bangkit dan tidak ada kekuatan pun yang bisa menghentikannya. Dan pertanyaannya kini bukan lagi apakah kita siap menghadapi kebenaran, tapi sampai kapan kita berani menundanya. Setiap tahun, temuan-temuan baru muncul. Artefak-artefak purba yang terkubur di dasar tanah mulai angkat bicara. Jejak kaki manusia modern yang tertinggal di dataran timur Indonesia, cerita rakyat yang menyimpan memori kolektif ribuan tahun, hingga temuan linguistik yang menghubungkan bahasa-bahasa lokal kita dengan peradaban maritim kuno yang nyaris terlupakan dunia. Semua potongan itu, jika kita satukan, membentuk gambaran yang lebih agung, lebih tua, dan lebih mendalam daripada yang pernah diajarkan di ruang kelas. Sebuah gambaran yang menunjukkan bahwa bangsa ini bukan cabang, melainkan batang utama dari pohon besar sejarah manusia Asia Tenggara. Dan inilah saatnya kita bertanya lebih serius. Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang begitu kaya jejak prasejarahnya, begitu luas pengaruh budayanya, dan begitu kuat kesinambungan lokalnya, dianggap hanya sebagai persinggahan migrasi? Bukankah lebih masuk akal jika kita adalah sumber yang selama ini tidak dianggap? Bukankah teori Yunan hanyalah satu narasi yang dibuat pada masa kolonial, ketika dunia barat masih melihat bangsa-bangsa timur sebagai perpanjangan tangan, peradaban yang lebih tinggi dari luar? Sekarang kita hidup di zaman yang menuntut kejujuran sejarah. Maka jika kita tetap bersikeras memakai teori yang didasarkan pada asumsi lama, itu bukan lagi ketidaktahuan, tapi penyangkalan sadar terhadap jati diri kita sendiri. Maka dari itu, membongkar teori Yunan bukan sekadar kerja ilmiah. Ia adalah panggilan untuk bangkit. Ia adalah panggilan bagi sejarawan, antropolog, arkeolog, dan semua anak bangsa untuk menyelami ulang akar-akar kita. Untuk tidak lagi sekadar membaca sejarah, tetapi menuliskannya kembali dengan suara kita sendiri. Untuk berhenti menjadi pengekor dalam wacana akademik global, dan mulai berdiri sebagai penyumbang narasi baru yang membentuk ulang peta asal-usul manusia modern di Asia. Karena jika kita tidak melakukannya sekarang, maka anak cucu kita akan mewarisi kebohongan yang sama, akan tumbuh dengan rasa rendah diri yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bukan karena kita tidak hebat, tetapi karena kita memilih untuk menutup mata terhadap kebenaran. Di ujung peradaban yang semakin terkoneksi, jati diri menjadi harta yang tak ternilai. Siapapun yang tahu dari mana ia berasal, akan tahu kemana ia harus menuju. Tapi bangsa yang identitasnya dibangun dari teori lemah dan kepentingan luar,
akan mudah goyah saat arus globalisasi menerjang. Maka ini bukan hanya perjuangan untuk mengubah satu teori dalam buku sejarah. Ini perjuangan untuk mengukuhkan kembali fondasi kebudayaan, pendidikan, bahkan politik kebangsaan kita. Agar di masa depan, anak-anak kita tidak lagi bertanya, siapa kita sebenarnya? Dengan kebingungan, melainkan menjawab dengan keyakinan. Kita adalah bangsa yang berasal dari bumi ini, dan disinilah awal segalanya bermula. Kini, semuanya kembali kepada kita. Apakah kita akan tetap mendekap teori lama demi kenyamanan? Ataukah berani menatap mata sejarah dan mengaku, kami telah lama dibohongi, dan kini saatnya kami bangkit. Dunia sedang berubah. Ilmu pengetahuan tidak lagi milik barat semata. Suara dari timur, dari gugusan pulau-pulau yang selama ini dianggap pinggiran, mulai didengar. Tapi untuk didengar, kita harus berbicara dengan suara sendiri. Bukan dengan mengulang teori usang, melainkan dengan menggali bukti, membongkar warisan, dan menyusun narasi yang lahir dari tanah ini, dari leluhur kita sendiri. Sejarah adalah milik mereka yang berani menuliskannya. Selama kita diam, kita akan terus ditulis oleh tangan orang lain. Tapi jika hari ini kita memutuskan untuk mengambil alih pena itu, maka kita sedang memulai bab baru yang tak lagi dikendalikan oleh teori asing, melainkan oleh fakta-fakta yang selama ini dikubur oleh waktu, politik, dan kesengajaan. Maka mari kita gali kembali tanah ini bukan sekadar dengan sekop, tapi dengan kesadaran. Mari kita telaah ulang naskah-naskah kuno, bahasa-bahasa lokal, pola DNA, mitos, dan ingatan-ingatan tua yang tak pernah dianggap penting. Karena mungkin di sanalah jawaban sejati kita berada. Dan hanya bangsa yang tahu siapa dirinya, yang bisa menentukan kemana ia harus melangkah. Bangsa ini tidak kecil. Kita hanya dibuat merasa kecil oleh narasi yang dibentuk oleh mereka yang berkepentingan. Tapi kini, waktunya kita bangkit. Bukan untuk menyerang teori lama dengan kebencian, tapi untuk menggantikannya dengan kebenaran. Sebab kebenaran sejati tidak akan pernah gentar menghadapi cahaya. Dan jika kamu percaya bahwa bangsa ini layak mengenal sejarahnya yang sejati, maka jangan biarkan video ini berhenti di kamu. Bagikan, diskusikan, pertanyakan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari mereka yang berani mempertanyakan hal-hal yang selama ini dianggap pasti. Kita telah lama diajarkan untuk percaya pada satu versi kebenaran. Tapi zaman telah berubah, dan saat bukti-bukti mulai berbicara, saat tanah ini mengungkap rahasia yang disembunyikan ribuan tahun, kita dihadapkan pada satu pilihan, tetap diam atau ikut bersuara. Kalau kamu merasa sejarah kita lebih dari sekadar migrasi dari utara, kalau kamu percaya bahwa kita punya akar yang lebih dalam dari yang selama ini diajarkan, dan kalau kamu ingin melihat bangsa ini berdiri dengan kebanggaan sejatinya, maka suarakan ini, bagikan video ini. Jadikan ini bahan diskusi di sekolah, di rumah, di forum, dan jangan takut untuk bertanya, apa benar nenek moyang kita berasal dari Yunan? Mungkin jawaban sebenarnya justru terkubur di bawah kaki kita sendiri. Klik tombol subscribe untuk terus mengikuti konten sejarah yang membongkar narasi lama dan membuka mata tentang siapa kita sebenarnya. Jangan lupa like dan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, karena sejarah bukan milik segelintir orang. Sejarah adalah milik kita semua. Aktifkan lonceng notifikasi, karena masih banyak kebenaran yang belum terungkap. Dan siapa tahu, video selanjutnya akan mengubah cara kamu memandang dunia. Salam.